A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Qaf ayat 16 sampai 35. Walaqad khalaqnal insana, dan sungguh kami telah menciptakan manusia. Allah telah menciptakan kita manusia. Wa na'lamu, dan kami mengetahui ma tuwaswisu, apa yang dibisikkan, apa yang dibicarakan, bihi nafsuh, pada dirinya, hatinya, pada dirinya sendiri. Wa nahnu, dan kami aqrabu, lebih dekat, ilaihi, kepadanya, min habil warid, dari urat lehernya. Nah, ini Allah lebih dekat dari urat leher kita. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-16 ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah. Dialah Allah yang telah menciptakan seluruh kita manusia, dan Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kita, apa yang dibisikkan dalam hati kita. Ya, tuwaswisu, yang dibisikkan hati kita ini melakukan kebaikan atau keburukan. Niat saja Allah tahu. Terbesit di dalam hati kita melakukan kebaikan, Allah Maha tahu. Ayat ini dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW. Innallaha tajawaza li ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam takul au ta'mal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan terhadap umatku, kata Rasulullah, apa yang dibisikkan hatinya selama dia tidak mengucapkan atau mengerjakannya. Kita nih melakukan keburukan, niat, baru niat, tapi nggak dilakukan, nggak dibalas oleh Allah. Tapi kebalikannya, niat kita melakukan kebaikan, Allah balas. Misalnya kita niat tidur, sebelum tidur bangun tahajud, niatnya ada tuh, ternyata kita kesiangan, tahu-tahu udah subuh. Karena kita sudah berniat tahajud tapi kesiangan, dapat pahala tahajud. Itulah indahnya niat kebaikan. Niat kebaikan dapat satu pahala, melaksanakan berpahala lebih banyak lagi. Niat melakukan keburukan, kemaksiatan, pulang dari ngaji nih ada sendal yang bagus, kita tukar tuh sendal kita yang jelek. Ya, niatnya, tapi kita nggak jadi karena apa, udah dipakai sama yang punyanya, nggak jadi kan, nggak dapat dosa, nggak dicatat dosa. Itulah dalam hadis Rasulullah SAW ketika menjelaskan ayat ini. Jadi artinya apa yang terbesit di dalam hati kita Allah Maha tahu. Kebaikan atau keburukan Allah tahu. Sampai di ujung ayat apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min haul, dan kami Allah mengetahui lebih dekat daripada urat leher manusia. Allah lebih dekat dari urat leher kita. Bayangkan, artinya segala kebaikan, keburukan Allah tahu yang kita lakukan. Ya, kenapa sih? Dulu pernah saya jelasin, Allah menggunakan kata kami. Ini orang-orang yang tidak paham ini, wah berarti Tuhan kamu banyak dong. Kami kan itu menunjukkan banyak. Jadi Al-Quran, bahasa Arab, wa nahnu, menunjukkan Allah itu bukan banyak, tapi li ta'zim, untuk memuliakan. Allah itu maha mulia, maha agung, sehingga dia mengatakan kami Allah gitu. Makanya kami lebih dekat dari urat leher manusia. Ya, jadi artinya ayat ini Allah Maha tahu apa yang kita lakukan, apa yang terbesit di dalam hati kita. Allah Maha tahu. Kemudian juga ayat ini juga dijelaskan di surah Al-Waqiah. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami Allah lebih dekat kepadanya daripada kamu, tapi kamu tidak melihat. Artinya malaikat-malaikat Allah, ya, Allah lebih dekat daripada malaikat. Ya.
Inna nahnu nazzal zikra wa inna lahu hafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kamilah yang akan menjaganya. Jadi Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaganya. Artinya melalui malaikat, tapi Allah Maha tahu. Ya. Jadi malaikat yang mendampingi kita itu seperti setan yang masuk melalui aliran darah. Ya, di ayat yang selanjutnya, ayat 17 nih. Iz yatalaqqal mutalaqiyani. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat. Ya, malaikat Raqib dan Atid. Dua malaikat mencatat anil yamini dari sebelah kanan, wa anis simali dari sebelah kiri. Qaid itu dalam keadaan duduk. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat kebaikan amal kita, baik atau buruk, pahala atau dosa, ya ada. Ya, duduk di sebelah kanan namanya Raqib, duduk sebelah kiri namanya Atid, yang mencatat kebaikan, yang mencatat keburukan. Bahkan di ayat 18, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu dijelaskan kan, tidaklah manusia mengucapkan satu kata aja, satu kata, ya, min qaulin, satu kata, illa kecuali ladaihi, di sisi manusia itu raqibun, malaikat raqib, atidun, malaikat atid. Yang sebelah kanan menulis mencatat kebaikan, yang sebelah kiri mencatat keburukan. Jadi punya CCTV super canggih. Ya, kita melakukan kebaikan dicatat, melakukan keburukan dicatat. Kapan nanti diperlihatkannya di padang mahsyar, ketahuan kebaikan atau keburukan yang lebih banyak. Ya, jadi satu kalimat itu tidak ada yang tertinggal, dicatat. Ayat ini dijelaskan dalam surah Al-Infitar. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Yang sungguhnya bagi kamu ada malaikat yang mengawasi, yang mulia di sisi Allah, yang mencatat, ya, mencatat apa yang kalian lakukan, yang kalian tidak tahu. Jadi malaikat yang mencatat, ya. Nah, kemudian juga Rasulullah SAW menjelaskan dari hadis, ya, Bilal ibnu Haris. Rasulullah bersabda, inna rajula la yatakallamu bil kalimati min riwanillahi ta'ala ma yazunnu an tabluga ma balagat yaktubullahu laha biridwana ila yaumi yalqa. Sesungguhnya seorang benar-benar mengucap kalimat yang Allah ridha, tanpa didukanya dapat mengantarkan kedudukannya, sehingga Allah mencatat baginya keridhaan untuk dia berkat kalimat itu ia menghadap kepada Allah. Sungguhnya benar-benar seorang mengucapkan sebuah kalimat yang membuat Allah murka, tanpa duga dapat menjerumuskan dirinya ke dalam kemurkaannya, hingga Allah mencatat kemurkaannya terhadap apa yang ia mengucapkan kalimat pada hari itu ketika ia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebaikan keburukan Allah yang mengetahui. Jadi tugas malaikat Raqib dan Atid mencatat, ya. Dan menurut dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, malaikat sebelah kanan tugasnya mencatat kebaikan, dan dia adalah kepercayaan malaikat sebelah kiri. Apabila hamba yang bersangkutan melakukan suatu dosa, malaikat sebelah kanan berkata, tahan dulu. Jika dia mohon ampun pada Allah, maka malaikat sebelah kanan melarangnya. Jadi malaikat sebelah kanan sampai tahan dulu, nanti dia taubat, nanti dia istighfar. Kalau dia taubat, dia istighfar, keburukan yang dilakukan langsung dihapuskan tuh. Jadi nggak dicatat, belum dicatatkan oleh malaikat Raqib. Itu sampai dijelaskan begitu dalam tafsir Ibnu Katsir. Sampai menegur, jangan dicatat dulu, Tit. Mudah-mudahan dia taubat, ya. Mudah-mudahan dia istighfar.
dia mengakui keburukannya, sampai begitu Pak. Jadi saling komunikasi antara dua malaikat tadi. Mungkin kita bingung ya, jumlah manusia ini miliaran, itu bagaimana mencatatnya? Gini aja deh Pak ya, di dunia saja kita punya CCTV itu kelihatan, itu di dunia. Apalagi malaikat, ya lebih dari CCTV yang kita miliki, ya sekian detik yang kita lakukan itu tercatat semuanya. Walaupun manusia jumlahnya miliaran juga nggak masalah bagi malaikat. Ya, malaikatnya dua, iya. Manusia miliaran, gimana mencatatnya? Jangan pikiran begitu Pak ya. Malaikat itu makhluk yang beda dengan manusia. Ya, manusia mah memang nggak tahu gimana. Ya Allah lah yang tahu. Ya pokoknya prosesnya nanti ketahuan. Ya dalam sebuah kitab kita megang sebelah kanan, sebelah kiri, itu nggak ada yang tertinggal sedetik pun selama kita dari akil balik sampai nanti meninggal dunia. Ya. Karena itulah Hasan Al-Basri ketika menjelaskan ayat ini, hai manusia, lembaran catatan telah dibuka untukmu, telah ditugaskan kepada dua malaikat yang mulia. Salah satunya berada sebelah kananmu, yang satu sebelah kiri. Malaikat sebelah kanan bertugas mencatat semua amal baikmu, sebelah kiri bertugas mencatat semua dosa-dosamu. Maka beramallah berkehendakmu sedikit atau banyak, bila kamu telah mati lembaran itu ditutup lalu dibebankan di lehermu bersama-sama denganmu waktu di alam kubur, hingga keluar kamu nanti dari kubur dengan membawanya di hari kiamat. Jadi padang mahsyar itu baru diperlihatkan catatan-catatan kita. Jadi ketika kita mati itu catatan itu ada di leher kita, disimpan, nanti diperlihatkannya di padang mahsyar. Allahu Akbar. Ini ungkapan dari Hasan Al-Basri ketika menjelaskan ayat ini. Allahu Akbar. Kemudian ayat 19. Wajaat sakratul maut bil haq, datang sakaratul maut itu dengan hak. Zalika ma kunta min utahid, demikianlah kematian itu apa yang kamu ketahui darinya, nggak bisa melarikan diri. Maksudnya ketika sakaratul maut datang, apapun yang kita lakukan tidak bisa kita melarikan diri. Walaupun kita di tembok yang kuat, dengan benteng yang kuat, di peti yang dilapis baja atau dikunci dengan kunci yang sangat kuat, malaikat maut gampang. Jadi tidak ada yang susah ketika manusia datang sakaratul maut. Ya, jadi kematian itu pasti akan datang, sakaratul maut. Sakarat itu mabuk. Jadi dalam keadaan mabuk kita mati, artinya kita lupa segala-galanya. Siapa yang kita ucapkan? Yang paling kita cintai. Ketika seorang selalu berzikir, maka dia akan mengucapkan kalimat zikir. Man akhiru kalami la ilaha illallah daulal jannah. Siapa orang yang akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Ya, jadi dengan ayat ini kita harus yakini bahwa semua kita akan menghadapinya. Siapapun kita, yang mukmin, yang muslim, yang kafir, yang munafik, akan menghadapi sakaratul maut. Ada yang sakit dulu baru mati, ada yang sehat mati, ada yang musibah, gempa, longsor, ya kan itu, ya banjir bandang, ratusan orang meninggal kan, di Aceh, di Sibolga, Tapanuli, Sumatera Utara, di mana, di Sumatera Barat, Gunung Semeru, pokoknya semuanya kita akan ada ya ditentukan oleh Allah. Ada yang meninggal lagi sholat, ada yang meninggal lagi berwudu, lagi baca Al-Quran, ada yang meninggal lagi mancing, ada nauzubillah, lagi nyawer, nauzubillah, lagi maksiat. Ya, makanya pentingnya doa selamat itu begitu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan bil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizki, taubatan qablal maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, berikan hamba taubat sebelum kami mati, rahmat ketika
ketika hamba mati. Kemudian Allahumma hawwin alaina fi yang mudahkan bagi kami menghadapi sakaratul maut. Ya. Diceritakan dalam hadis Abu Aisyah radhiyallahu anha datang menjenguk ya dari Al-Bahim bahwa Abu Bakar sakit. Ya, orang tuanya Aisyah ini mertua Rasulullah sakit. Aisyah datang menjenguknya lalu mengutip sebuah syair, demi usia mutiara kekayaan dapat memberikan manfaat kepada seorang jika datang sakaratul maut. Jadi walaupun dia kaya sekaya-kayanya nggak bisa manfaat ketika seorang itu sakaratul maut. Ya. Jadi dijelaskan seperti itu. Nah, kemudian dalam sebuah hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Subhanallah, inna lil mauti la sakaratin. Maha suci Allah, sesungguhnya kematian itu benar-benar mempunyai sakarat. Bahkan Rasulullah ketika menghadapi sakaratul maut, beliau mengusap keringat dari wajahnya. Sampai begitu. Ya. Jadi kita harus siap menghadapi sakaratul maut. Kapannya hanya Allah yang tahu. Enggak ada yang diberitahu. Ya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Demikianlah ya sakaratul maut datang kepadamu, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Tidak kamu dapat menjauh dari sakaratul maut itu. Ketika dia datang, tidak permisi dulu, Pak. Tahu-tahu udah datang. Ya. Sakaratul maut. Allah akbar wa la ilaha. Dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yafirruna minal mauti masalat sa'lab tatlubuhul ardu bidainin. Perumpamaan orang yang lari dari kematian sama dengan musang yang dituntut oleh bumi untuk membayar hutang. Musang itu keluar berusaha dan malah telah lelah dan capek dia masuk ke dalam liangnya. Lalu bumi berkata, hai musang, bayarlah hutangku. Ketika musang keluar dengan napas yang terengah, ia terus berusaha dalam keadaan demikian hingga urat lehernya terputus dan matilah ia. Seperti itulah keadaan orang sakaratul maut. Ya, dalam ayat lain itu, dalam hadis lain, sakitnya lebih sakit dari 300 pedang. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, sakaratul maut. Tapi Allah berikan kabar gembira dalam surah An-Nahl 32. Salamun alaikum dukhulul jannah bima kuntum ta'mal. Ketika sakaratul maut, datang malaikat. Bukan hanya malaikat maut, malaikat-malaikat. Ada ribuan, bukan bisa juta, ratusan, puluhan, hanya Allah yang tahu. Banyak malaikat lalu mengucapkan kalimat salam. Ini kepada orang beriman. Salamun alaikum dukhulul jannah. Salam cinta untuk kalian, hai penghuni surga, hai ahli penghuni surga. Kenikmatan malaikat yang menjemput orang sakaratul maut itu mengalahkan sakitnya sakaratul maut. Kenikmatan tempatnya di surga, kenikmatan indahnya kebahagiaan selama-lamanya, sakaratul maut itu hilang semua sakitnya. Ya seperti ginilah, kita perumpamaan seorang istri kita lahirin. Sakit kan luar biasa kan ya, ngedennya luar biasa. Ini bukan pakai sesar. Sakit tuh. Ketika lahir hilang tuh sakitnya. Hilang semua karena udah melihat anaknya. Kayak begitulah sakaratul maut. Ya, sakit memang, tapi ketika melihat tempatnya di surga mengalahkan seluruh sakit yang dialami oleh orang yang memiliki sakaratul maut. Maka sakaratul maut itu penentu orang ini ahlul jannah atau ahlun nar. Sakaratul maut ya, ada namanya raudhah min riyadil jannah. Setelah sakaratul maut ada khufrah min hufdhin niran, ya, menghadapi kematian, masuk alam kubur, mendapatkan taman surga atau kubah neraka. Allah Akbar. Makanya ayatnya yang di dalam surah Al-Fajr, kita agar meninggal dalam keadaan baik, itu dijelaskan kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golonganku, masuklah dalam surgaku, wahai jiwa yang tenang. Kalau jiwa yang tenang itu ketika sakaratul maut tidak merasakan berat, ya,
Dan itu dari amal kita, Pak. Ya, kita nggak bisa rekayasa, hanya amal kita yang bisa menjawab sakaratul maut seseorang dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk. Makanya bahagia kalau orang meninggal itu lagi sholat, ya. Jadi sakaratul maut itu dalam keadaan ibadah, kan enak, nikmat dalam keadaan ibadah, masya Allah. Kemudian ayat 20, wa nufi'a fis suri. Nah ini ya, ketika ditiup trompet sang sakala, ketika kiamat ya, setelah alam semesta ini hancur, lalu ditiupkan sang sakala kedua untuk kebangkitan. Dzalika yaumul wa'id, itulah hari yang dijanjikan. Hari yang dijanjikan ketika tiupkan sang sakala itu. Ya, kaifan amang wasahibul Quran qad iktama qur'ana wa hanal jabhata. Bagaimana aku merasa senang sedangkan pemegang sangkakala telah menempelkan sang sakala di mulutnya. Jadi tiupan itu ada di mulut malaikat Israfil. Keningnya berkerut menunggu diperintahkan untuk meniupnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang harus kami ucapkan? Rasulullah menjawab, qulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami. Dia adalah sebaik-baiknya pelindung. Lalu para sahabat mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah. Jadi ketika ya ditiup sang sakala, maka itulah hari semua manusia akan dibangkitkan lalu dikumpulkan di tempat namanya padang mahsyar. Wajaat, dan datang pada hari itu ketika tiup sangkala itu datang semua kita di mana? Di padang mahsyar. Kullu nafsin, setiap jiwa, setiap manusia, maha bersama manusia, saikun, malaikat penggiring, wasyahid, dan menjadi saksi. Dan setiap kita di padang mahsyar itu ada malaikat yang menyaksikan ya apa yang kita lakukan. Jadi ada malaikat penggiring orang ke padang mahsyar. Dan juga sekaligus menjadi saksi amal kita waktu di dunia ini, masya Allah. Diceritakan dalam sebuah riwayat Yahya ibnu Rafi bahwa Utsman ibnu Affan pernah berkhutbah lalu membaca ayat wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Jadi Utsman itu lagi khutbah baca ayat ini. Lalu Utsman bin Affan menjelaskan bahwa malaikat penggiring yang menggiring orang, setiap manusia menghadap Allah, dan malaikat itu menyaksikan seluruh amal perbuatan kita. Jadi memperlihatkan amal perbuatan kita, ya kan? Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa yang menggiringnya ada malaikat, sedang saksinya adalah amal perbuatan kita. Ya Allah Akbar. Ya, ini yang dimaksud. Jadi ketika kita malaikat sakaratul maut, malaikat yang meniup sangkakala, kemudian semua kita menuju tempat yang namanya padang mahsyar. Laqad kunta fi ghaflatin min lahaja faqasabna anka ghita'aka fasbasuruka al-yawma hadid. Ayat 22. Laqad kunta, sungguh kamu waktu di dunia fi ghaflah, dalam kelalaian. Ya, lalai, ghaflah, gapleh, minhaja, dari hari ini. Fakasabna, lalu kami bukakan anka, dari kamu semua gitu, akan penutup kelalaian kamu waktu di dunia, malasnya kamu, maksiat kamu. Pabasuruka, maka pandanganmu, matamu, yauma, pada hari ini, hadid, sangat tajam. Jadi semua manusia ketika di dunia ini ghaflah, banyak yang lalai, kemudian dibukakan tuh. Dibukakan, disingkapkan, matanya bisa melihat kebaikan atau keburukan setajam-tajamnya. Jadi melihat dengan sangat tajam, dengan sangat jelas, maksudnya sangat jelas apa yang dilakukan waktu di dunia, ya kan? Ya Allah Akbar. Karena itu di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ketika kita di akhirat, mata kita lebih tajam ketika di dunia. Jadi dibandingkan di dunia, ya, mata kita lebih tajam.
Ajamnya apa? Bisa melihat kebaikan yang kita lakukan waktu di dunia, bisa melihat kebaikan, keburukan waktu di dunia. Allah Akbar. Ya, ini. Kemudian jadi goflah ini lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita akan diperlihatkan kebaikan keburukan ketika nanti di padang mahsyar dibukakan. Jadi mata kita melihat sangat jelas. Bahkan dalam riwayat ini, dalam tafsir ini yang dimaksud dengan fabasukal yauma hadid, jadi mata kita melihatnya sangat jelas, sangat terang. Lebih terang ketika waktu di dunia. Kita melihat ini baik itu buruk di dunia. Di akhirat lebih jelas lagi terlihat kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Asmi bihim wa absir yauma ya'tunaka. Alangkah terangnya pendengaran, alangkah tajamlah penglihatan pada hari datang kepada kami. Ini dijelaskan dalam surah Maryam. Allah Akbar. Ya. Kemudian ayat selanjutnya surah Al-Qaf ayat 23. Wa qala qarinuha ma ladaina ma ladayya atid. Dan berkatalah temannya, qarinnya, haja inilah ma ladayya, apa catatan yang di sisiku atid tersedia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan di ayat 23 ini, malaikat yang mencatat amal kita itu menjadi saksi perbuatan kita, ya, di sisi kita, tanpa tambahan, tanpa pengurangan. Catatan kebaikan keburukan itu nggak ada yang dikurangi, nggak ada yang ditambah, nggak bisa. Inilah anak manusia, engkau tugaskan aku untuk mengawasi, kini kuhadapan kepada engkau. Jadi malaikat ngomong, ya Allah, inilah manusia, engkau tugaskan aku untuk mengawasinya dari akil balik sampai wafat, kini kuhadapan kepada engkau. Ya, jadi malaikat yang mengiringi kita waktu di akhirat nanti akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana orang-orang yang maksiat? Alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid, ayat 24. Lemparkanlah olehmu di dalam neraka jahanam setiap manusia yang sangat ingkar, sangat keras, sangat membangkang. Lemparkan ke neraka jahanam. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan ketika malaikat pencatat itu mencatat orang-orang kafir, orang-orang munafik, lemparkan. Makanya alqiya ini kan isim tasniyah. Jadi malaikat tadi melemparkan keduanya, ya. Jadi kedua malaikat melemparkan orang itu ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka itu sangat ingkar, kafir dan sangat membangkang. Nauzubillah. Jadi sangat kafir dan sangat membangkang. Itulah. Jadi bukan hanya mencatat, ya, ternyata ya, kalau kita taunya kan malaikat raqib itu mencatat kebaikan keburukan. Tapi ternyata juga melemparkan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam. Lalu diurus oleh malaikat siapa? Malaikat Jabaniyah. Ya kan? Setelah dilemparkan oleh dua malaikat. Manna'in lil khair, mu'tadin murib. Manna'in lil khair. Manna'in itu sangat malas berbuat kebaikan. Di dalam tafsir lain, sangat bakhil untuk mengeluarkan zakat. Tidak mau, sangat pelit. Sangat bakhil, pelit, buntut kasiran, pantat kuning, belum nontot. Nah itu orang yang apa tuh? Manna'in lil khair. Orang yang sangat pelit untuk melakukan kebaikan. Mu'tadin murib, yang melampaui batas, yang selalu ragu-ragu. Ya, tidak mau taat kepada Allah, ya, sangat malas melakukan kebaikan dan sangat ragu-ragu. Ya, mencurigakan orang yang melihat urusannya. Allah Akbar. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, yang telah menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Jadi ada manusia, ada dia mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi ada Tuhan lain. Namanya harta, namanya tahta, wanita, onta, Toyota, itu Tuhannya. Selain Allah ada Tuhan yang lain.
kan ilahan akhar falqiyahu fil azabis syadid, maka lemparkan dia orang-orang yang menuhankan selain Allah atau ada Tuhan selain Allah ke dalam neraka yang sangat berat siksaannya, al-azabis syadid, siksaan yang sangat sakit. Ya, dalam sebuah hadis dijelaskan leher neraka itu muncul di hadapan semua makhluk, lalu berseru dengan suara yang dengar. Jadi neraka itu ngomong, lehernya sampai leher neraka ngomong kepada semua makhluk ketika di padang mahsyar. Apa omongannya? Sesungguhnya aku diperintahkan Allah untuk membakar 3 macam orang, menyiksa 3 orang. Pertama, setiap orang yang sewenang-wenang lagi keras kepala. Yang kedua, orang yang menyembah Tuhan selain Allah atau menyembah Tuhan bersama Allah. Yang ketiga, orang para pembuat patung, pembuat Tuhan, lalu neraka jahanam lah membelit mereka. Jadi sampai neraka itu ngomong, Pak, sampai seperti itu, masya Allah. Kemudian juga dijelaskan pada hari ini kau diperintahkan untuk menangkap 3 macam orang. Tiap orang yang bersewenang-wenang, tiap orang menjadi Tuhan selain Allah, orang bunuh seorang bukan karena dia telah membunuh seorang, maka leher neraka itu membelit mereka, mencapak mereka ke dalam api neraka. Jadi ada leher yang neraka itu lalu memasukkan ke dalam neraka. A'udzubillahi min dzalik. Allah akbar. Kemudian ayat 26. Allazi ja'ala ma'allahi ilahan akhar falqiya fil ajr. Ayat 27 sekarang. Qala qarinuhu. Ya, telah berkata qarinnya yang mendampinginya. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, ma adghaitu, tidaklah kami menyesatkannya, walakin akan tetapi kana fi dhalim ba'id, dia berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Oh, ini setan yang menggoda manusia. Setan yang menggoda manusia yang terus mengikutinya. Dia ngomong nih, setan menggoda manusia. Apa omongan setan? Ya Rabb, ya Tuhan kami tidak pernah menyesatkannya, akan tetapi memang dia dalam kesesatan yang sangat jauh. Kami setan gak pernah menyesatkannya. Tuh begitu. Jadi orang-orang kafir ya Pak, ini kan setan yang ngomong kepada Allah. Setan ngomong kepada Allah, kami tidak pernah menyesatkan, cuma dia yang nyesat, dia yang sesat, bukan kami, kata setan. Ayat lain dalam surah Ibrahim 22, wa qala syaitan lamma qudil amru innallaha wa'adakum wa'adal haq. Setan berkata ketika dihisab, sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada janji yang benar, aku pun telah menjanjikan kepada, tapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kuasa bagi terhadapmu melainkan sekedar aku menyuruh kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kalian mencaci aku, tetapi cacilah dirimu sendiri. Aku, kata setan, sekali-kali tidak dapat menolongmu, kamu pun tidak sekali-kali tidak dapat menolongku. Sungguh aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan Allah. Sungguhnya orang zalim itu mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Ini ucapan setan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa jawaban Allah ketika setan ngomong begitu? Qala, Allah berfirman kepada setan dan kepada orang yang digodanya, la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Jadi setan sama manusia ini ngomong apa? Yang saling menyalahkan gitu. Gara-gara lu lah gua masuk neraka, kata manusia yang digoda oleh setan. Justru ente ya nyesat diri sendiri. Apanya kata Allah, lalu Allah jawab, qala la takhtasimu ladayya, jangan kalian berantem gitu. Jangan kalian berantem di hadapanku, jangan saling menyalahkan. Ya, ini manusia kepada setan yang saling apa tuh? Saling berargumen, saling bertengkar. Ya, lalu manusia itu ngomong, ya Allah ya Rabb, orang ini, setan ini menyesatkanku dari peringatanmu. Maka setan ngomong lagi, Rabbana, apa kata setan? Ma atqaitu walakin kana fi dhalam ba'id. Aku tidak pernah menyesatkan ya Allah, tapi dialah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Begitu. Ya. Artinya ya Allah
telah memberikan kesempatan kepada manusia melalui Al-Quran, hadis, melalui dakwahnya para nabi dan para rasul. Tapi manusia ini tidak mau tahu, enggan. Ma yubadilul qaul ladayya. Ya. Tidaklah diubah perkataan di sisiku. Wa ma'ana bizallail abid, dan aku tidak akan zalim kepada hamba-hambaku. Artinya adalah Allah tidak pernah berbuat zalim kepada makhluknya, tapi manusia itu yang zalim kepada dirinya sendiri. Ya, makanya ketika Nabi Adam dikeluarkan Allah dari surga, apa doanya? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir tarhamna kunal khasirin. Kami zalim pada diri kami sendiri, ya Allah. Atau doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, ya Allah, maha suci Engkau, sungguhnya hamba ini adalah orang yang zalim. Pengakuan kita harus jujur tuh ketika di dunia, dan Allah sangat senang. Jadi kalau kita ngaku kita zalim pada diri sendiri, Allah sangat senang. Allah ampuni dosanya yang mengaku dirinya zalim. Makanya Allah ampuni dosanya Nabi Adam, Allah mengampuni dosanya Nabi Yunus alaihissalam, karena dia mengaku dengan jujur bahwa apa yang dilakukan karena kezaliman dirinya sendiri. Ayat 30. Yauma naqulu li jahannama. Ingatlah pada hari ketika kami ngomong, berkata kepada neraka jahanam. Ya. Jadi Allah berfirman kepada neraka jahanam. Halim talakti wa taqulu hal min mazid. Apakah kamu sudah penuh? Ya, Allah berfirman kepada neraka nih. Halim talakti, apakah kamu sudah penuh? Maksudnya udah nggak ada tempat lagi itu. Ya, apa kata neraka? Neraka menjawab, wa taqulu hal min mazid. Neraka ngomong, apakah masih ada tambahan orang-orang yang masuk ke dalam neraka? Malah begitu. Masihkah ada tambahannya? Artinya masih luas. Ya, enggak over gitu. Misalnya kalau orang disiksa di penjara kan, penjara ini LPN udah penuh. Ya, saking penuhnya tidurnya tuh dempet-dempetan. Ini neraka. Ketika Allah berfirman kepada neraka, apakah sudah penuh? Ya, masih banyak, masih muat. Ya. Allah, masihkah ada tambahan? Iya, overload. Ya. Hal min mazid hatta yadha'a biha wa taqulu qattu. Ya, apakah masih ada tambahan? Hingga akhirnya Allah yang Maha Mulia meletakkan kedua telapak kakinya, kekuasaan dalam neraka. Baru neraka mengatakan cukup, kata neraka. Allah Akbar. Ya. Cukup demi keagungan dan kemuliaanmu. Dalam surga masih terus menyediakan tambahan. Beda dengan surga. Ketika surga ditanya, masih ada tambahan, maka Allah berikan tambahan di neraka. Allah Akbar. Ini dalam sebuah hadis ya. Ya, dalam sebuah hadis dijelaskan, hadis mauquf oleh Abu Sufyan. Apakah engkau telah penuh neraka? Jawab neraka, masihkah ada tambahan bagiku? Maka Allah yang mulia meletakkan kekuasaan di dalamnya, maka neraka cukup. Itu artinya sudah nggak bisa menampung lagi neraka. Begitu. Kemudian juga dalam hadis diceritakan Rasulullah SAW bersabda, jadi apa kata? Tahajatil jannatu wan nar. Berdebatlah surga dan neraka. Neraka ngomong, aku dipilih untuk menjadi tempat orang-orang yang sombong, orang-orang yang sewenang-wenang. Surga berkata, mengapa tidak yang masuki kecuali hanya orang yang lemah, orang yang tidak terpandang. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga, engkau adalah rahmatmu. Dengan melalui engkau aku merahmati siapa yang aku kehendaki di antara hamba-hambaku. Dan Allah berfirman kepada neraka, sungguhnya engkau hanyalah azabku yang dengan melalui aku mengajab siapa yang kukehendaki di antara hamba-hambaku. Dan bagi masing ada dari kamu berdua, akulah yang memenuhi. Adapun neraka, maka ia masih belum merasa penuh hingga akhirnya Allah meletakkan kekuasaannya, kakinya ke dalamnya, maka baru neraka mengatakan cukup. Dan itulah neraka merasa penuh dengan sebagiannya,
terpisah dengan sebagian lain. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim kepada makhluk apapun. Allah. Adapun di surga Allah nanti menciptakan makhluk yang lain baginya. Ini dalam hadis-hadis banyak banget ya. Kalau dibacakan nih sampai lama nih ya. Di hampir ada 5 hadis yang menjelaskan tentang masalah ini. Kemudian ayat 31. Wa uzlifatil jannah lil muttaqina ghairu ba'id. Dan didekatkan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa ghairu ba'id, tidak jauh. Jadi orang-orang yang bertakwa ya didekatkan dengan surga dan tidak jauh. Ya, orang didekatkan. Jadi nanti pada hari kiamat ketika seorang itu di padang mahsyar, kemudian seorang itu dihisab, di mizan, lalu surga itu dekat, didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah. Kemudian ayat yang ke apa? Haja ma tu'adu 32. Haja ini adalah ma tu'aduna, nikmatan yang Allah janjikan. Likulli awwabin hafiz, bagi setiap orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menjaga, memelihara amalan. Ya. Jadi Allah mengatakan kepada orang yang bertakwa yang masuk surga, ini adalah janji yang Allah janjikan waktu di dunia bagi manusia yang selalu bertaubat, bagi manusia yang selalu hafiz, yang selalu menjaga, memelihara janjinya, tidak merusaknya, tidak menyalahinya. Ya, awwab ini artinya makanya ada namanya salat awwabin. Salat orang-orang bertakwa, awwabin. Jadi di antara salat sunnah itu salat awwabin. Dilakukan setelah salat ba'diyah maghrib. Di antara maghrib dengan isya dia melakukan salat setelah ba'diyah maghrib, namanya salat awwabin. Ada juga ulama yang mengatakan salat duha itu ya salat awwabin. Jadi mengatakan jadi dua pendapat ya. Awwabin itu salat setelah maghrib sebelum isya. Ada yang mengatakan salat di pagi hari di waktu duha. Orang-orang yang salat duha itulah salat awwabin. Jadi ada dua versi nih ya. Dua-duanya kita anggap benar saja karena memang ini bagian daripada khilaf ya ulama. Awwabin itu orang-orang yang bertaubat. Ya, salat taubat. Kemudian ayat 33. Man khasyar rahman bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Yaitu orang-orang yang takut kepada Allah bil ghaib, ketika dalam kondisi ghaib, sembunyi-sembunyi. Wa jaa biqalbin munib, dan dia datang dengan hati yang munib, yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang didekatkan dengan surga adalah orang-orang yang takut kepada Allah ketika ia sendirian. Kita taat kepada Allah selagi sendiri, nggak ada orang lain. Di kamar sendirian, nggak ada yang lain. Istri juga nggak tahu, anak nggak tahu, kita sendirian. Nah, bisa nggak kita bertakwa kepada Allah? Nah, orang-orang yang takut kepada Allah ketika sendiri, itulah yang surga mendekatkan dirinya. Allahu akbar. Man khasyar rahman bil ghaib, orang yang takut kepada Allah ketika gaib, ketika dalam keadaan sendirian. Ya, wajah biqal munib, dan dia datang nanti pada hari kiamat ketika dia dalam keadaan taubat, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 34. Zalika yaumul khulud. Udkhuluha bisalamin. Zalika yaumul khulud. Masuklah kalian ke dalamnya dengan aman. Masuklah kalian ke dalam surga dengan aman. Ya, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang hatinya bertaubat kepada Allah, Allah katakan masuklah kalian semua ke dalam surga bisalamin, dengan aman, dengan selamat dari azab Allah, dari siksa neraka. Dan ini adalah ucapan malaikat ketika orang-orang masuk dalam surga. Udkhuluha bisalam.
Jadi malaikat ngomong nih kepada orang yang masuk surga, udkhuluha bisalam, masuklah kalian semua ke dalam surga dengan salam, dengan selamat, dengan aman. Zalika yaumul khulud, inilah hari kekekalan. Kalian selama-lamanya tidak akan mati, tidak akan sakit. Kalian tidak akan tidur, tidak mati, tidak sakit. Ya, di dalam surga. Kekal selama-lamanya. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka apa yang mereka kehendaki di dalam surga, walaina mazid, dan di sisi kami tambahan dari apa yang kalian minta. Artinya di dalam surga itu apa yang kita terbesit dalam hati kita, kita dapatkan. Kita pengen apa gitu, pengen wanita cantik langsung di depan kita, pengen makan nikmat langsung di depan kita, pengen minuman yang nikmat langsung di depan kita. Itulah surga. Dan Allah akan ladaina mazid, akan menambah sesuai dengan kalian minta. Allah akan tambah. Ya, Allah akbar. Diceritakan dalam sebuah hadis tentang masalah kalimat walaina mazid itu adalah, apakah yang kalian inginkan agar aku menurunkan lagi bagi kalian? Semua penghuni surga mengatakan, ya, tidak satu pun yang mereka minta. Kenapa? Melainkan hujan menurunkannya kepada mereka. Lalu Allah menjadikan diriku menyaksikan tersebut, maka Allah mengatakan, hujanlah kami dengan bidadari-bidadari yang cantik-cantik. Nah, seperti itulah. Innaka latastahi tayri bil jannah fayakhiru baina yadaika maswiyya. Sesungguhnya engkau benar-benar menginginkan burung dalam surga, maka burung itu jatuh di dalam kalian dalam keadaan terpanggang. Kita ingin menikmati burung yang nikmat, langsung burung itu di depan kita dalam keadaan siap dikonsumsi. Ya. Dalam sebuah hadis, ijastal mu'min ladal bil jannah. Apabila seorang mukmin menginginkan anak dalam surga, maka masa mengandung, masa melahirkan di usia diinginkan terjadi dalam saat yang sama. Ya. Jadi istrinya langsung hamil, langsung melahirkan, langsung bisa melihat anak ke dalam surga. Kalau ingin mendapatkan anak, langsung diberikan oleh Allah. Masya Allah. Ya, walaina mazid, kami tambahkan apa yang kalian minta. Lillazi ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang berbuat baik akan mendapatkan surga dan tambahannya, ziyadah, tambahannya. Tambahan itu apa? Ya Allah alam, sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian ayat ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang panjang, langsung terjemahnya, yaitu dari Anas bin Malik mengatakan bahwa malaikat Jibril datang dan bawa sebuah cermin putih, terdapat tai lalat kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bertanya, "Nokta apakah ini?" Ini adalah hari Jumat yang menilai engkau dari umatmu diutamakan. Orang-orang lain begitu kepada kalian seusianya, orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Bagi kalian terdapat kebaikan, yaitu orang-orang mukmin melihatkan ia dalam keadaan doa mohon kebaikan, mereka diberikan baginya. Itu ya, itulah hari tambahan. Ya, hari tambahan itu apa? Hari di mana Allah memberikan tambahan ke dalam surga pada suratul nikmat. Allah tambahkan lagi kenikmatannya. Allah akbar. Surga Firdaus. Allah akbar. Jadi ketika hari Jumat, Allah menurunkan sejumlah malaikat apa yang dikehendaki di sekitarnya Bukit Kasturi, mimbar-mimbar dari cahaya untuk tempat duduk para nabi. Kemudian juga terdapat mimbar-mimbar lain dari emas yang dihiasi dengan yakut dan jabarut, tempat duduk para syuhada, orang-orang siddiqin, orang-orang para nabi. Maka Allah mengatakan, akulah Tuhan kalian, aku telah menaikkan janjiku kepada kalian, ya, maka aku akan penuhi janjiku, kata Allah. Hai Tuhan kami mohon ridhamu ya Allah. Maka Allah menjawab, aku telah ridho kepada kalian, dan aku akan berikan semua yang kalian inginkan, dan aku berikan sebagai tambahan di sisiku. Mereka menyukai hari Jumat, mengingat kebaikan diberikan pada mereka pada hari Jumat. Jadi hari kumpulnya orang itu hari Jumat, Pak. Jadi orang kumpulnya hari Jumat di surga, pasar Jumat namanya, pasar surga. Kemudian dia balik ke rumahnya, ketemu istrinya, kaget istrinya, kok tambah ganteng, tambah gagah. Istrinya begitu ngomong. Kita juga istri kita sama cantik. Jadi semakin hari semakin muda, semakin hari semakin cantik. Allah akbar. Walillahilhamd. Itu diantara penjelasan Rasulullah ketika menjelaskan tentang Allahu akbar walillahilhamd. Mudah-mudahan
dari ayat yang kita baca 16 sampai 35 kita bisa mengambil ibrah pelajaran. Insyaallah minggu depan masih surat Qaf ayat 36 sampai 45 dan juga nanti dilanjutkan surah Az-Zariyat ya, karena kita biasa satu lembar. Ya, wallahu a'lam bishawab.